Nursing Students Today, Lifesavers Tomorrow. Hi everyone, welcome to Nursing Talk Today. Saya Griselda, di episode perdana spesial Hari Keperawatan Internasional, Nursing Talk Podcast akan membahas tema dari bangku kuliah ke ruang perawatan, realita dan harapan perawat. Di episode ini kita bakal ngobrolin tentang dunia keperawatan, gimana sih realitanya. Nah, mulai dari kehidupan mahasiswa keperawatan sampai kesehatan mental perawat yang seringkali jarang dibahas. Dan tentunya saya tidak sendirian. Saya di sini bersama dosen sekaligus pembina Himpunan Mahasiswa Keperawatan UIMA, yaitu Ibu Irma. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik ya Bu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk datang di Nursing Talk Podcast ini. Sama-sama. Saya yakin nih obrolan kita bakal seru banget gak sih Bu? Tentang dunia keperawatan, ya gak sih Bu? Pastinya. Pastinya. Nah, ini khususnya buat mahasiswa keperawatan yang mungkin sedang ada di fase capek-capeknya kuliah dan praktik ya Bu ya di rumah sakit. Untuk kakak-kakak tingkat yang mungkin lagi praktek di luar sana ya Bu. Karena kalau ngomongin dunia keperawatan pasti banyak banget cerita di balik prosesnya. Mulai dari teori kelas, terus PKL ya, PKL, sampai realita yang ternyata nggak selalu sama kayak ekspektasi kita. Betul. Nah, ngomongin ekspektasi nih Bu. Menurut Ibu, selama menjadi dosen keperawatan, kenapa sih Bu itu sering terjadi antara teori di kampus sama ketika kita realita di rumah sakit? Itu kenapa sih Bu? Kok bisa ada perbedaan gitu? Oke. Ini bukan masalah yang terjadi di Indonesia saja ya. Sebenarnya di beberapa negara juga sama seperti ini. Jadi ini mungkin fenomena umum. Bukan hanya di keperawatan, tetapi mungkin di yang lain juga sama. Nah, di Indonesia ini memang cukup terlihat tajam gap antara di dunia pendidikan dengan di dunia praktik di rumah sakit gitu ya, di klinis. Sebenarnya masalahnya bukan sekedar teori yang terlalu ideal atau rumah sakit yang tidak sesuai dengan evidence, tapi ini muncul karena sebenarnya dua sistem ini bekerja dengan logika yang berbeda gitu, di mana mungkin di pendidikan dengan sistem pelayanan ini tuh berbeda tujuannya. Betul. Misalkan kalau di dunia pendidikan mahasiswa diajarkan bagaimana clinical reasoning, bagaimana etik, bagaimana evidence based, digali banyak dengan penelitian gitu ya. Apa-apa kan harus mana evidence base-nya, mana artikelnya dicari gitu ya. Terus kemudian bicara tentang keselamatan pasien itu seperti apa yang idealnya. Tetapi kalau di rumah sakit orang berbicara mungkin tentang bagaimana sih efisiensi di pelayanan, bagaimana beban kerja. Kalau di pendidikan beban kerja ideal seperti ini, tetapi di rumah sakit mungkin kami ada keterbatasan, mungkin seperti itu ya. Terus SDM di rumah sakit dengan SDM yang diajarkan di dunia pendidikan mungkin agak sedikit berbeda hitung-hitungannya dan lain-lain ya, karena setiap rumah sakit mungkin berbeda, tetapi ya gap ini memang dirasakan gitu ya. Terus mungkin di rumah sakit ada target-target operasional yang ini efisien di sini, yang ini di sini seperti ini. Iya gitu. Betul. Jadi banyak mahasiswa yang kaget ya Bu sama realitanya. Betul. Saya dulu kan juga SMK kesehatan ya Bu. Nah, waktu pas praktek ke lapangan ke rumah sakit pun sama merasakan seperti itu juga. Mungkin emang beda gitu kali ya Bu, teori dan praktek di lapangan. Ya, ada hal-hal yang mungkin wah, ternyata kok begini gitu ya. Betul banget. Nah, Bu, selama Ibu menjadi dosen, kira-kira pengalaman apa sih Bu yang berkesan gitu, yang paling memorable gitu di hati Ibu atau di pengalaman Ibu deh gitu, tentang mahasiswa selama Ibu ngebimbing gitu. Oke, baik. Sebenarnya ada banyak ya pengalaman yang berkesan. Kalau saya kan dosen di keperawatan komunitas ya. Oh iya. Jadi banyak sekali mahasiswa yang ternyata menemukan dunia yang berbeda antara di rumah sakit, yang settingan rumah sakit dengan yang settingan di masyarakat. Nah, di situ mahasiswa dari yang tadinya
agak kesulitan untuk berkomunikasi, terutama mahasiswa introvert. Iya. Terus mahasiswa yang orang timur kan mereka bahasanya itu agak berbeda ya. Nah itu misalkan ada sebentar kan itu sering sekali kalau terlontar itu. Kadang-kadang pas awal-awal ketemu sama pasien, terus pasien yang nggak ngerti, terus kami ketawa gitu bareng-bareng, kayaknya lucu banget. Terus sampai akhirnya mereka adaptasi, diajarkan bagaimana berkomunikasi yang timur, kemudian ketemu sama Betawi, kan itu beda banget. Itu beda banget. Itu hal-hal yang memorable, yang lucu gitu ya. Betul. Terus ada yang kalau membimbing dari yang tadinya mahasiswa yang dia nggak ngerti apa-apa gitu ya. Maksudnya tuh dia bukan basicnya gitu. Terus kemudian dia belajar, kemudian ternyata dia lolos dengan pencapaian yang bagus. Dia bilang, wah itu ada beberapa mahasiswa yang saya catat, ternyata mereka bisa ternyata. Jadi gitu. Melihat perkembangan seorang anak gitu ya. Ya, itu yang paling tidak bisa dilupakan. Pasti pengalaman-pengalaman gitu tuh jadi bermakna banget ya Bu di hati ya. Betul. Nah, kalau boleh flashback sedikit nih Bu, kira-kira apa itu tuh tantangan besar Ibu ketika pertama kali menjadi dosen keperawatan? Apakah ada terasa berat atau apa gitu? Oke. Saya pertama kali menjadi dosen itu tahun 2004. Wah, lama banget saya, ya. Lama banget ya. Iya. Ya, 2004 beberapa bulan mungkin ya setelah saya wisuda. Waktu itu saya yang orang Garut, terus pindah ke Jakarta. Sudah habis. Pindah ke Jakarta. Terus saya mengajar di satu stikes yang sebenarnya waktu itu belum besar. Stikesnya ya tempatnya belum begitu representatif. Saya dari Bendi Raya kemudian ke Kalimalang, itu jauh. Saya harus perjalanan yang buat saya orang Garut di situ agak ini. Itu tantangan pertama adalah bagaimana saya menaklukkan jalanan Jakarta. Merantau. Benar-benar. Kemudian yang dirasakan ketika benar menjadi dosen itu kesulitan akses untuk sumber daya saya. Gitu. SDM-nya. Untuk saya belajar sumber pembelajaran. Oke. Ya, karena waktu itu kan nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang open semua, internet ada, betul, gitu ya. Betul. Dulu masih serba manual. Ya, dulu buku referensi. Nah, dulu itu di sekolah itu memang bukunya terbatas. Jadi saya memang harus membuka lagi buku-buku saya gitu di perpustakaan terbatas ya. Kemudian dulu juga kan dulu nggak pakai PPT begini ya. Dulu pakai HP nulis gitu ya. Itu tantangannya bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk mahasiswa di keterbatasan itu. Gitu. Biar mahasiswanya nangkep gimana sih gitu ya Bu? Betul. Ya. Terus kira-kira yang paling sulit itu apa tuh Bu? Boleh nggak di-spill gitu ketika menjadi dosen? Apakah ada di sisi paling terpuruknya karena kayak capek harus ngurusin mahasiswa gitu? Yang paling saya rasakan memang agak sulit ketika saya misalkan sakit. Sakit, sementara satu sisi buat saya mahasiswa itu adalah obat. Itu ada dilema di dalam diri saya sendiri. Kadang-kadang gini, kayaknya bisa pingsan, tapi ternyata enggak gitu. Karena bercanda sama mahasiswa misalnya. Iya, ketemu dengan mahasiswa itu obat. Itu yang paling saya rasakan kayaknya. Gimana ya, di dalam diri itu ada semacam ada takut, tapi ternyata begitu dicoba itu ternyata doping obat. Kali ya Bu, doping. Mahasiswa itu doping mungkin. Boleh mungkin dikatakan semacam itu. Karena kan membuat semangat gitu kan, kembali lagi semangatnya kalau misalnya ngajar gitu. Iya. Ya karena bagi saya mahasiswa itu mengajar itu kan memang dari kecil cita-cita memang jadi guru. Ya, jadi mungkin itu ya karena cita-cita jadi ya. Jadi nggak terlalu sulit banget gitu. Tantangan yang sakit itu buat seorang kan mungkin sakit saya lebih baik mungkin rebahan, tapi ternyata buat saya ternyata bisa juga. Jadi dilema itu aja, dilema. Mantap banget Ibu, semangatnya keren banget. Nah, tapi saya masih penasaran Bu. Kira-kira ini tuh apa yang membuat Ibu bertahan di dunia keperawatan? Apalagi orang-orang bilang tuh kayak
di dunia perawatan, apalagi di pendidikan gitu ya, yang kuat-kuat aja, yang mentalnya kuat aja gitu, karena kan ya banyak lah Bu teorinya kan gitu. Kira-kira apa yang buat Ibu bertahan gitu? Yang membuat bertahan itu karena kecintaan saya terhadap mungkin peserta didik ya. Tadi Balik kalau lagi ke mahasiswa. Kalau dikaitkan dengan Selda tadi, apa sih yang paling sulit? Memang ketika menemukan mahasiswa yang secara akademik mungkin agak sulit. Bagaimana saya kemudian harus dengan berbagai macam metode, ya misalkan skripsi lah ya, Iya, ketemu betul. dengan mahasiswa yang satu jalannya cepat, yang satu ketika di saya bimbing ternyata oh ya harus perlahan-lahan. Nah, ketika berhasil melewati itu, dari yang tadinya dia diem nggak mau bicara gitu ya, terus kemudian di chat kemudian nggak jawab, terus akhirnya perlahan-lahan dia mau berubah, terus kemudian presentasinya bagus, sidangnya bagus, lolos, dan setelah nurse ternyata dia sekarang bekerja misalkan di OKA. Itu tuh Jadi suatu kebanggaan sendiri ya Bu? itu suatu kebanggaan yang itu membuat saya menjadi bertahan. Ternyata memang menyenangkan melihat mereka berkembang dari awalnya mungkin belum mengerti, kemudian menjadi mengerti. Betul. Itu yang saya lihat, itu lebih dari apapun sebenarnya, melihat pencapaian itu lebih dari apapun. Oke, berarti ngelihat pencapaian mahasiswa itu menjadi suatu kebanggaan sendiri buat Ya, Ibu ya. Apalagi, betul. nih anak pernah saya ajarin gitu ya. Betul. Kayak itu juga buat semangat, tadi Ibu bilang doping gitu ya Bu. Nah, dari banyaknya pengalaman Ibu nih, kan pasti lama banget dong Bu, dari tahun 2004, saya aja belum lahir itu. Nah, itu pasti Ibu menjaga dong kesehatan mental Ibu. Betul. Nah, itu gimana Bu cara menjaga kesehatan mental Ibu sebagai dosen pendidikan keperawatan gitu? Oke. Sebenarnya yang paling utama, karena kita sebagai seorang perawat tentunya tahu manusia itu biopsikososio-spiritual Iya, ya. betul. Nah, yang saya tanyakan kan mental. Kalau fisik tentu harus makan yang bagus, segala macam ya, olahraga dan lain-lain. Kalau mental yang paling pertama, karena saya orang yang beragama, tentu kaitannya dengan yang di atas itu yang membuat saya menjadi ajeg gitu ya. Oke, berarti rohaninya ya Bu? Betul. Nah, yang kedua, saya memilah apa yang harus saya pikirkan dan apa yang tidak harus saya pikirkan. Ada sesuatu yang tidak bisa saya rubah, ya sudah. Misalkan saya ketemu mahasiswa yang memang nggak susah banget gitu ya, diiniinnya. Iya, betul. Oke, saya nggak harus ngoyo dia harus selesai misalkan ya semester ini. Oh ya sudah, ternyata memang dia bisanya mungkin perlahan-lahan, walaupun saya kadang-kadang terfikirkan ini dia harus bayar UKT lagi dan lain-lain kan. Jadi overthinking gitu ya. Tapi saya dulu begitu banget. Dulu, kayaknya harus selesai, ini kasihan gitu. Tapi ternyata yang tidak bisa memaksakan seperti itu. Jadi saya harus memilih mana yang harus saya pikirkan benar-benar, mana yang nggak harus dipikirin, udahlah buang-buang aja ya, karena nggak perlu dipikirin. Ya jadi sesuatu yang nggak bisa saya rubah ya sudah gitu. Saya tinggal merubah metode saya sehingga itu menjadi lebih mudah buat saya dan buat mahasiswa. Contohnya seperti itu ya. Terus kemudian saya juga mencari circle yang tentu support. Circle. Yang itu, main circle-circlean nih. Circle-circlean itu yang harus support gitu. Betul. Jadi misalkan saya ingin melakukan penelitian, saya harus mencari orang yang dia mempunyai semangat untuk melakukan penelitian yang mungkin satu frekuensi dengan saya, atau mungkin dia lebih bagus dari saya, sehingga saya merasa saya ada support. Saya ada yang mendukung. Jadi ke bawah gitu ya Bu. Itu membuat saya itu membuat saya merasa saya mendapatkan sesuatu yang positif, sehingga saya tidak merasa down ketika saya punya keinginan gitu ya, ingin meneliti misalkan, contohnya begitu. Circle. Terus saya juga ketika saya memang merasa lelah, harus istirahat, saya istirahat. Begitu. Jadi jangan memaksakan jangan diri. Di-push terus gitu ya. Ya, karena kan kita dasarnya juga manusia. Ya, betul banget, gitu. kita manusia. Manusia yang harus kuat. Ada saatnya istirahat ya istirahat. Ada saatnya bekerja ya bekerja. Harus bisa membagi waktu antara
dunia pendidikan, saya bekerja, kemudian di rumah, supaya itu balance ya, karena di dunia pendidikan tentu saja tuntutannya banyak, di rumah juga tuntutan yang banyak sebagai ibu rumah tangga kan. Nah itu ketika kita bisa menyeimbangkan itu, insya Allah mental juga akan terjaga sebenarnya. Betul, berarti ibu nih superwoman banget, keren. Kayaknya harus seperti iya, itu. harus superwoman. Nah teman-teman, superwoman itu juga butuh support system, betul ya Bu? Betul banget. Nah ngomong-ngomongin soal kesehatan mental nih Bu, kan kayak jarang banget gitu orang-orang ngebahas kesehatan mental seorang perawat ya, karena kayak perawat tuh ngerawat orang terus gitu, dirinya tidak dirawat gitu, kesehatan mentalnya tidak dirawat. Nah ada tips gak Bu buat si perawat ini, gimana sih cara jaga kesehatan mental di tengah kesibukannya dia merawat pasien gitu. Ada nggak Bu tipsnya buat seorang teman-teman nih perawat atau mahasiswa keperawatan yang mungkin nanti jadi seorang perawat gitu kan, harus tahu cara menjaga kesehatan mental gitu. Ya sebenarnya kan tidak mudah ya menjadi seorang perawat di kondisi Indonesia yang seperti sekarang, di mana mungkin orang juga menilainya sebelah mata, di mana tuntutan pengabdian gitu ya. Iya, itu tuh kayaknya perawat itu nggak bisa menyuarakan apa yang dia rasakan seperti itu kan. Pokoknya agak serba salah gitu ya Bu. Ya, nah mungkin sebenarnya dimulai dengan ketika dia masuk ke dunia keperawatan di pendidikan ya. Jadi dia harus bisa meluruskan niatnya. Apakah benar-benar dia ingin menjadi perawat atau tidak sebenarnya ya, karena menjadi perawat kan mungkin dia long life-nya dia ya, selama hidupnya dia tuh ya dia akan seperti itu gitu ya. Seumur hidupnya bakal merawat pasien ya Bu ya. Ya. Nah kan menjadi dia di dunia pendidikan ada tadi, balik lagi ke awalnya, ada idealisme ya, segala macam, harus begini, komunikasinya harus begini loh, runut, gini. Ternyata ketika di rumah sakit ketemu sama pasiennya ngamuk lain, wah gimana runutannya, kan nggak bisa seperti itu. Langsung blank tuh ya. Itu juga kan ada mungkin kok begini ya, awalnya mungkin idealis ya, sesuai dengan teori yang ada, terus kemudian nggak sesuai ekspektasi. Kemudian menjadi tidak, dia berhadapan dengan pasien yang nyeri lah, yang sakit lah, yang meninggal lah, pasien yang ngamuk, itu juga kan sebenarnya ada kelelahan, ditambah dengan tuntutan pekerjaan. Perawat kan nggak mengerjakan tugasnya sendiri ya. Iya, ada betul. tugas yang ada lain berkolaborasi ya. juga. Ada tambahan titipan, pekerjaan dari profesi yang lain yang dia harus kerjakan gitu ya. Dia 24 jam panjang, dia ada di sisi pasien. Ya kalau mungkin profesi lain ya datang kemudian pulang. Tapi dia melihat keluhan, melihat banyak banget pasien yang dirasakan pasien gitu. Dan itu harusnya dia ada masa dia recovery gitu. Bagus kan ada dokter yang sekarang lagi happening, dia itu kalau dia nulis ya. Sebenarnya mungkin bagus juga seperti itu. Suatu penyembuhan diri, healing. Jadi mungkin setelah pulang dia menulis gitu ya, atau mungkin menulis di buku atau menulis di handphone, dia mengungkapkan apa yang dia rasakan hari itu. Tapi ini juga tidak mudah sebenarnya, Selda. Betul banget. Apalagi kalau misalkan perawatnya perempuan. Apalagi suka mood swing ya Bu. Ya. Perempuan tuh pulang ke rumah dia harus menjadi istri, dia harus menjadi ibu, ya dia boro-boro nulis kayaknya gitu ya. Ya dia mungkin masak kali Bu bisa. Kenali hobinya berarti kesukaannya apa gitu. Ya, jadi penting sebenarnya mengenali bagaimana mekanisme coping kita sendiri. Yang itu sebenarnya ditumbuhkan dari dia masuk ke dunia pendidikan dulu ya. Jadi memang dari situ. Jadi dari situlah dia punya celah. Oh berarti nanti kalau misalnya lagi burn out gitu, kita harus kayak gini gitu ya Bu. Makanya sebenarnya saya sebagai dosen pun kan kadang di kelas bertanya, ini benar-benar mau jadi perawat gak? Gitu ya. Ya betul lagi. betul selalu ditanya ya Bu. Ya, karena itu dia harus yakin dengan itu. Kemudian di kelas juga diajarkan, nanti di rumah sakit ketemu sama kakak-kakak yang mungkin begini gitu, beban kerja di rumah sakit begini. Nah itu jadi mungkin akan terbentuk
nanti saya kalau ketemu ini begini, mekanisme copingnya gimana ya, nanti kalau saya dimarahin kayak gimana ya. Nah itu belajar dari situ. Iya, pokoknya di pendidikan ini kita diajarkan untuk bernalar ya Bu. Betul. Bernalar. Nah di UIMA sendiri kan terapi komplementer ya. Iya, Nah betul. itu bagusnya tuh di situ kita belajar hipnoterapi. Jadi kita betul. mungkin bisa self afirmasi diri ya, gitu ya Bu. afirmasi. Kemudian kalau kita lelah kan mungkin ada acupressure, iya, kan bener ya, ada banget. bekam mungkin. Betul banget. Jadi teman-teman apa tuh di keperawatan itu kita bisa menyembuhkan diri sendiri ya Bu. Ya, Karena kayak kita juga harus disembuhkan sebenarnya, bukan kita yang menyembuhkan orang doang ya Bu. Ya, kita juga harus peduli dengan kesehatan, kesehatan mental. fisik, kesehatan mental gitu. Ya, belajar terapi musik nanti mungkin atau terapi murotal, kan banyak terapi-terapi komplementer betul, yang betul. sebenarnya mungkin kita bisa aplikasikan Ke diri sendiri. gitu, Selda. Betul banget. Karena kayak apalagi Gen Z nggak sih Bu? Kan ini lagi wayanya Gen Z ya. betul. Nah, Gen Z tuh kesehatan mental tuh nomor 1 gitu. Ya. Kayak, aduh, sibuk ngeaskep gitu. Iya, Apalagi betul. askep kan nggak dikit ya Bu, banyak banget gitu. Jadi kayak buat kalian mahasiswa keperawatan yang Gen Z abis gitu kan, jangan lupa jaga kesehatan mental kalian guys. Apalagi perawat juga sekarang ada yang Gen Z nggak sih Bu? Oh, Banyak, sudah, banyak kan? Sudah mulai banyak. Tuh, banyak banget. Jadi para perawat di luar sana yang Gen Z, hati-hati jaga kesehatan mental kalian karena kalian harus sehat mental, sehat fisik juga. Ya, tapi sebenarnya nggak apa-apa ya. Tadi saya sampaikan sebagai dosen saya ada waktunya jeda. Iya Jadi benar. perawat di rumah sakit juga sama Selda. Jadi dia jangan menuntutkan tuntutan dari luar begini ya, harus pengabdian lah, harus empati segala macam ya. Ya kita juga harus begitu sama diri sendiri. Kita harus merasakan bahwa ketika kita harus istirahat, ketika kita butuh berbicara, kita berbicara ya. Jangan kita menuntut orang lain, mungkin menghargai orang lain, kita juga harus menghargai diri sendiri begitu. Jadi kita bukan manusia super yang segala macam harus bisa gitu ya, segala harus menjaga orang lain, menjaga hati orang lain, menjaga pasien gitu ya, menjaga profesi lain, tetapi kita sendiri enggak. Jadi kita yang harus merawat diri sendiri, jangan merawat pasien doang ya Bu ya. Betul. Manusia kuat. Keren tuh orang-orang perawat. Teman-teman perawat di sana gitu. Nah, kita kan tadi ngomongin dunia di keperawatan, terus kesehatan mental ya Bu ya. Sekarang kita ngomongin ini nih Bu. Ibu kan sebagai dosen sekaligus pembina himpunan mahasiswa keperawatan. Nah, apakah organisasi himpunan ini keperawatan nih kan, apalagi himpunan terus keperawatan gitu. Nah, kira-kira punya peran nggak sih Bu dalam mempersiapkan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa sebelum terjun tuh nanti ke lapangan gitu? Kira-kira ada nggak sih Bu perannya nih organisasi ini nih? Apa cuman kayak cuma masuk organisasi doang, udah habis itu nggak ada apa-apanya gitu? Kira-kira apa tuh Bu? Oh banyak dong. Ya, karena sangat-sangat banyak. Sangat banyak ya. Saya sendiri tahu kan kita bagaimana himpunan bergerak ya dengan Masya Allah kemarin menjadi yang terbaik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Tepuk dulu teman-teman. Jadi banyak dari mulai bagaimana berkomunikasi ya, mengajukan proposal, komunikasi kan, betul banget ya. Kemudian bagaimana berkolaborasi, bekerja sama tim, itu soft skill yang mungkin ya yang nggak semua orang mungkin bisa mendapatkan gitu ya. Betul ya. Terus ada hal-hal yang lain, misalkan ada yang tahu-tahu menjadi MC. Nah, ya betul. Yang belum pernah menjadi MC pun menjadi MC di himpunan gitu. Mencoba hal baru ya Bu. Betul. Jadi moderator. Jadi Selda sekarang kan ya. Kemudian ada ikut perlombaan, minat bakat dikembangkan. Betul. Ya. Dan itu sesuai kan semua dengan dunia keperawatan kan, seperti sekarang temanya perawat. Kemarin ada Geta Bakat, Bakat. Itu juga kaitannya dengan dunia pendidikan kan, betul. Kurikulum kita. Jadi itu semua mendukung suasana akademik gitu, maupun non akademik kayak minat bakat juga. Iya betul banget. Berarti perannya tuh penting banget ya Bu. Masuk organisasi tuh, walaupun kalian yang keperawatan mungkin mikir kayak keperawatan udah banyak banget tugasnya, ngapain ikut organisasi gitu ya. Sebenarnya
bisa dibantu nggak sih Bu kalau ikut organisasi tuh kayak maksudnya kayak lebih heal, kadang ada beberapa orang yang healing gitu masuk organisasi mungkin karena ketemu teman-teman banyak relasi ya Bu ya. Betul. Terus apalagi kalian kalau masuk organisasi tuh menambah wawasan juga nggak sih Bu? Pastilah. Apalagi nanti kalau misalnya masuk teori di kelas ya Bu. Nah itu tuh kayak oh ini udah pernah nih di organisasi gitu karena kan banyak pemateri-pemateri ya Bu dari luar kan kalau lagi sharing session segala macem. Ya pasti ada pengalaman ketika studi banding kemana, iya, kita ketemu dengan orang lain kan. Kemarin contohnya bahas tentang telang ya, iya, batari ya tahu Bu? duluan kan dibanding Tahu sama duluan. yang lain. Kemudian kemarin kita Abdi karya, ketemu pengabdian dengan masyarakat, bagaimana melakukan pengkajian ya kan. Mungkin di luar HMK nggak seperti itu, tetapi di himpunan kita belajar banyak gitu. Betul. Yang mungkin itu nggak dipelajari di dalam kelas, nggak dipelajari, tetapi di organisasi itu dipelajari. Jadi teman-teman, organisasi itu penting ya, maksudnya oke lah ada yang menganggap tidak penting, tapi ketika di himpunan keperawatan ini juga mempunyai peran, yaitu menambah wawasan, menambah relasi, apalagi nanti kalian kayak dikenal nih sama satu keperawatan, mungkin kayak lebih menambah banyak wawasan dan relasi yang banyak. Terus kita sudah ngomongin soal organisasi juga nih Bu. Nah kan ini lagi masih Hari Perawat Internasional ya Bu, bulan ini. Nah apa pesan Ibu untuk para kakak-kakak perawat di luar sana gitu yang berprofesi sebagai perawat? Oke. Jadi pesan apa gitu Bu, kayak misalnya semangat. Oke, pesan untuk perawat ya. Pesan untuk perawat, profesi ini ya, profesi perawat itu bukan tentang menyembuhkan penyakit, tetapi tentang tetap hadir sebagai manusia bagi manusia lain. Ya, akan ada hari di mana perawat itu merasa lelah, kemudian merasa tidak cukup. Pada akhirnya mungkin akan bertanya, ini benar nggak jalan saya? Saya harus bertahan nggak menjadi perawat? Mungkin akan menemukan titik itu. Titik rendahnya ya Bu? Iya. Nah, tetapi selama perawat itu melakukan yang terbaik dengan aman dan tulus, percayalah bahwa dia sedang menjadi seorang profesional. Gitu. Jadi tidak perlu menjadi malaikat, jadilah manusia yang hadir untuk manusia yang lain. Hidup hanya sekali, menjadilah orang baik gitu ya Bu? Ya, masih menjaga empati, masih mau belajar, masih mau memberikan sesuatu yang terbaik, itu sudah cukup buat perawat. Itu teman-teman, jadi kakak-kakak perawat yang di luar sana, semoga kalian tetap semangat karena ini suatu kemuliaan ya Bu ya. Betul. Jadi perawat itu adalah manusia pilihan. Manusia pilihan. Tadi listnya nambah ya Bu, manusia kuat, manusia pilihan. Banyak. Manusia super. Manusia super. Oke, terakhir nih Bu. Tadi kan udah yang kakak-kakak perawat. Sekarang buat teman-teman mahasiswa keperawatan, bukan dari UIMA doang ya Bu, untuk semuanya nih mahasiswa keperawatan di seluruh Indonesia. Kan berat juga ya menjadi mahasiswa perawat. Ya, kita tahu lah beban tugasnya banyak ya, terus harus kompeten lah mungkin ya, terus gimana nih tugas yang sekian, bikin askep aja kan dari mulai awal sampai akhir kayaknya puyeng gitu ya. Jadi kadang mungkin ada lelah ya. Iya, betul. Kamu tidak harus menjadi sempurna. Untuk menjadi seorang perawat yang baik itu tidak harus sempurna. Betul. Belajar terus, kemudian jangan takut salah. Selama kita mau refleksi, kita mau introspeksi, memperbaiki diri, nggak usah takut. Dunia klinik, dunia tempat kerja memang tidak selalu ideal, ya. Ada aja, dimanapun itu sebenarnya, bukan hanya di klinik, tetapi itu bukan alasan untuk kita kehilangan integritas dan empati, gitu. Jadi tetaplah belajar, tetaplah menjadi orang yang baik. Tetap menjadi baik teman-teman.
Oke, untuk mahasiswa keperawatan di luar sana tetap semangat ya Bu ya. Karena Pastinya. di tengah-tengah badai kalian itu pasti akan ada pelangi yang cerah, betul gak Bu? Betul. Iya, betul banget. Oke, udah selesai nih Bu. Aduh, cepet banget ya? Gak berasa ya? Oke, terima kasih banyak ya Ibu Irma atas cerita, pengalaman dan pesan-pesan luar biasa dari Ibu gitu. Suatu kehormatan sekali bisa mengundang Ibu ke Nursing Talk Podcast ini. Oke, terima kasih Ibu bisa memberi semangat ya, motivasi juga untuk teman-teman mungkin nanti yang nonton gitu. Tentang kita tadi ngobrol-ngobrol gambaran tentang dunia keperawatan. Semoga nanti jadi ini ya, jadi motivasi buat teman-teman mungkin tahu nih bagi mau masuk keperawatan gitu ya Bu ya. Denger podcast ini kayak ternyata tidak semenakutkan itu masuk keperawatan. Enggak dong. Seru banget. Seru banget. Guys, seru banget. Ya, karena di dunia perawat itu gini, kita belajar keperawatan itu bukan buat orang lain aja. Tadi buat diri sendiri, buat keluarga. Betul Kalau punya banget. suami buat suami, kalau punya anak buat anaknya nanti. Tuh teman-teman kan? dengerin banyak manfaatnya ya Bu ya. Nah, dan untuk teman-teman yang lagi berjuang di dunia keperawatan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan mental itu paling utama ya Bu. Terus habis itu Betul. kesehatan fisik gitu. Dan jangan lupa bangga dengan proses kalian. Keep going future nurses. Keep going. Oke, berakhir sudah podcast kita pada kali ini. Ibu terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, Zelda. Oke teman-teman, see you on the next episode of Nursing Talk Podcast. Bye-bye semuanya, selamat Hari Perawat Internasional.